Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa ini sejatinya tercermin di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan terdapat 6 elemen, yaitu pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, dari keenam elemen profil pelajar Pancasila ini sejatinya sudah mewakili entitas dan identitas bangsa Indonesia. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa sejatinya tercermin di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu elemen bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu elemen berakhlak mulia itu terdapat pada Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, sejatinya pemerintah ingin mewujudkan suatu karakter peserta didik sebagai suatu karakter yang Pancasilais, sebagai karakter yang peduli antar sesama, sebagai karakter sosialis, sebagai karakter yang mandiri, yang punya empati, persis seperti yang ada di dalam Pancasila. Nah, lalu kaitannya dengan pendidikan abad ke-21 adalah bahwa peserta didik bukan lagi dididik dengan dengan cara paradigma lama, di mana paradigma lama itu gurulah yang menjadi orientasi, gurulah yang menjadi center, gurulah yang menjadi pusat perhatian. Nah, kini di dalam kurikulum Merdeka, peserta didik dijadikan sebagai orientasi atau disebut sebagai student center, student oriented. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 berupaya untuk menjadikan peserta didik yang lebih aktif di dalam kelas, sehingga mampu menjadikan profil pelajar Pancasila itu sedikit demi sedikit mampu tercermin di dalamnya. Contoh, tatkala guru membuka dan mengakhiri pembelajaran, seringkali guru mengawalinya dengan doa dan menutupnya dengan doa. Nah, beriman dan berketuhanan ini juga dapat kita temukan pada kegiatan-kegiatan keagamaan di hari Jumat dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran, menunaikan sholat duha, dan berbagai bentuk kegiatan keagamaan lainnya. Lalu, pada elemen yang mandiri, kita dapat menemukan di sekolah bahwa peserta didik selalu diminta untuk mengerjakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, pada elemen yang ketiga, yaitu bergotong royong, ketika ada pembersihan drainase, pembersihan sekolah, peserta didik selalu diinginkan ikut terlibat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Lalu berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, ini juga sama pentingnya dengan ketiga elemen yang saya sebutkan di awal. Secara tidak sadar, sebenarnya kita juga sudah menerapkan elemen-elemen ini. Tetapi dalam pendidikan abad ke-21, bernalar kritis dan kreatif sangat ditekankan. Mengapa? Karena pendidikan tidak hanya menginginkan peserta didik untuk paham, tetapi dari pemahaman mereka itu
peserta didik mampu atau dapat berpikir secara logis dan kreatif, bahkan berpikir kritis dengan memunculkan pertanyaan mengapa. Nah, kalau seandainya guru mengajarkan pembelajaran tentang materi teks prosedur, lalu peserta didik bertanya, mengapa saya harus mempelajari ini? Mengapa kontennya harus ini? Kalau seandainya guru menghadirkan materi tentang artikel ilmiah populer, peserta didik bertanya, mengapa saya perlu belajar tentang artikel ilmiah populer? Apa manfaatnya buat saya di masa depan? Apa yang akan saya peroleh tentang materi ini? Lebih luas lagi nanti, setelah disampaikan materi, peserta didik juga akan lebih berpikir kritis. Nah, inilah gambaran kurikulum merdeka yang yang diinginkan oleh pemerintah. Maka sebagai guru tentu kita tidak ingin menjadikan peserta didik kita adalah peserta didik yang selalu menerima. Maksudnya adalah kita menginginkan peserta didik yang selalu mencari dan berupaya untuk aktif dan ikut terlibat di dalam kelas, sehingga tercipta lingkungan belajar dengan berorientasi kepada peserta didik. Nah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.